walaupun dia itu kan sebenarnya menahan aja, dia profesional aja karena ini kerjanya udah kontrak gitu. Jelas Unga pasti kuat. Ya kita support lah, kita nggak mau dia berlarut-larut, walaupun nggak gampang ngelupain Arsaf yang begitu sangat dekat di hatinya, tiba-tiba menghilang itu nggak gampang. Jadi bantu teman-teman untuk doain, untuk kasih support untuk Unge, doain terus ya pokoknya dia bisa move on, bisa happy. Mudah-mudahan BCL segera bisa melalui ini, meskipun pasti berat dan kita tidak bisa bayangin betapa beratnya, tapi kita sebagai teman doain mudah-mudahan bisa berlalu segera. Aku bilang bahwa yang mengerti bagaimana harus Unge menghadapi hidupnya adalah dia. Tetapi hari ini aku menggarisbawahi bahwa dia sebagai seorang profesional menjalankan tugasnya dengan baik. Aku respect, sangat respect. Dan aku satu keluarga mendoakan dia tetap tegar menjalani permasalahan dengan baik. Bahwa takdir itu adalah di tangan yang kuasa. Manusia hanya bisa berikhtiar, bisa menjalankan semua itu dengan baik. Ya aku berharap bahwa dia akan menjalankan ke depan dengan baik dan akan mendapatkan hal ini dengan baik ke depan. Timpalannya pun akan baik kalau dia akan tetap tabah menjalankan ini dengan bisa lagi melihat part by part, ya, bahwa harus kompleks melihat perjalanan itu. Yang mengerti adalah Unge, dan Unge secara batin yang bisa berkomunikasi secara batin dengan almarhum, dan bagaimana dia berjuang bersama anaknya. Hari ini dia hanya bersama anaknya. Makanya aku respect kepada dia bahwa dia harus bangkit. Apapun juga pasti almarhum akan bangga kalau dia bangkit menjalankan perjalanan hidup yang masih panjang. Karena yang harus dilihat adalah penerusnya nih yang dilihat. Aku bilang layak Unge menjadi inspirasi banyak perempuan Indonesia karena dia tegar menghadapi masalah yang sangat mendadak. Sangat di saat dia habis liburan dengan almarhum sedemikian bahagianya, tapi sedemikian juga Allah menghadapi hal yang lain. Tapi Unge menghadapi dengan baik, aku respect kepada dia dan aku mendoakan. Melihat dari perilaku dia pasti merasakan itu dan itu tidak mudah untuk dilewatin. Tapi dia berjuang hari ini mau datang ke Idol, itu adalah berjuang. Dia harus melewati masalah ini dengan baik. Hari ini harus semua orang respect pada dia bahwa hari ini dia tegar menjalani bersama anaknya, menjalani perjalanan yang masih panjang ke depan. Itu naluri saja melihat dia nangis sendirian, hanya memegang tangan. Ya tentunya kita sebagai teman, we have to share our heart. Mau bawa ini, aku udah bilang ya lagu baru. Cuman memang udah nggak ada waktu lagi. Ini terakhir gitu, jadi aku punya kesempatan untuk nyanyi single aku. Waktu kemarin ya aku sebenarnya nggak mau ini sahabat aku, teman aku menguak lagi, aku nggak mau dia sedih gitu. Tapi begitu laguku ini aku ciptain dulu sebelum suaminya BCL Arsaf tuh meninggal. Jadi pas aku berangkat, pas hari dia pergi, aku berangkat ke, kalau nggak salah aku ke Surabaya. Jam 6 aku dengar, aku di WA, benar kejadian itu. Terus aku lagi dengerin itu lagu yang aku ciptain. Oh begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Aku nangis sebenarnya karena ya aku tahu, aku juga kaget gitu. Aku sama istriku pas aku pamit, bener nih mah dia meninggal gitu. Jadi ya aku bilang ya apapun itu, ini kan curhatan tentang seseorang yang pergi tiba-tiba. Kita nggak tahu masalahnya apa, tapi seseorang yang kita sayangi pergi, dan itu kita baru bisa rasain begitu dia pergi gitu. Oh begini rasanya kehilangan kamu. Aku pas nyanyi ini aku takut melihat Unge, karena aku tahu ini nggak gampang buat dia gitu. Jadi makanya aku lihat ke bawah terus dari tadi. Tapi begitu aku yang nyanyi sendiri, kebayang mukanya gitu, lihat dia udah nangis gitu. Jadi aku pun langsung sedih banget gitu, karena waktu aku datang ke sana juga aku tahu dia kuat, tapi dia kehilangan sekali. Dia kehilangan banget, dan ya aku pengen aja jadi seseorang yang berarti di dalam pemulihan hatinya gitu. Ini gak gampang, waktu yang akan bisa membantu dia untuk bisa recovery lah.
bisa tenang. Hari ini juga sebenarnya aku masih sedih setiap aku komen, terus aku lihat dia tuh aku masih ngerasa aduh gitu, masih sedih. Tapi ya itu memang dia kuat banget, dia bilang kalau dia nggak acara ini terus dia nggak ketemu teman-temannya, mungkin dia akan lebih nggak bisa menjalani semua hidupnya gitu. Kalau dia sendiri terus nginget terus mungkin akan stres gitu. Jadi ya apa gunanya kita gitu, teman-temannya ya kalau kita bisa ada di waktu-waktu dia lagi sedih ya kita bersyukur banget. Ya udah bisa, tapi orang kan nggak boleh terlalu lama berlarut-larut sedih ya. Tapi kalau aku di posisi dia mungkin aku tidak bisa sekuat itu gitu. Aku orangnya pasti aduh gitu. Tapi kan mungkin nggak bagus juga berlarut-larut dalam kesedihan, karena kita yang masih hidup harus melanjutkan hidup kita gitu. Jadi orang kan berbeda-beda. Jadi yang aku lihat dia kuat banget, tough banget, dan ya profesional gitu. Di awal peristiwa itu aku lakukan cerita jujur bahwa hari itu memang aku harus berangkat ke Malang, makanya aku tidur di bandara. Jam 5 pagi aku harus berangkat, jam 6 pesawat aku dapat berita bahwa aku nggak percaya, tapi kita sebagai juri kita punya grup aku jelaskan, aku tanya langsung, bener nggak sih ini peristiwa bahwa aku dapat dengar bahwa Ashraf meninggal. Itu hari itu aku ingat banget, itu adalah jam 5 sekian. Ungi menjawab bahwa iya mas, maafkan apapun yang pernah dilakukan Ashraf. Aku bilang aku memang tidak mengenal Ashraf dengan dekat, tapi aku mengenal Ungi, perjuangan dia di industri musik maupun di industri entertainment. Dia orang yang tough, dan aku bilang ya udah, kita pun semua mendoakan buat kamu kuat. Ashraf pun ditempatkan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Ketika perform kemarin juga ya memang harus, ini acara harus berjalan, semua harus berjalan dengan baik. Itulah yang memang berat. Aku rasa bahwa Bunga pun akan merasakan hal yang sama, kita semua berlima pun merasakan hal yang sama. Saya merasakan bahwa apa yang dialami Ulin itu tidak mudah gitu ya. Dia adalah separuh hidup dia ada di Ashraf. Dia kehilangan separuh hidup dia dalam perjalanan ke depan. Dia masih muda, tapi Ashraf pun aku rasa pun beliaunya di sana pun berharap bahwa Umi harus tegak bersama anaknya. Itu adalah penerus almarhum, bahwa berharap bahwa Umi harus tabah, kuat, bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dia lewati. Mengantar Ibu Yuliana Agustin untuk melaporkan, karena kita tiap hari mulai dalam tanggal 7 itu menyaksikan berita-berita yang tidak benar, yang disebarluaskan oleh Pamela Susanti dan Miki Susanti. Jadi kita keluarga, atas nama keluarga merasa dicemarkan. Ibu Yuliana dengan keluarga besarnya merasa dicemarkan nama baiknya dengan pemberitaan itu. Dia dengan Hansen, itu urusan dia dengan Hansen. Tidak usah dia datang bawa pengacara jam 11:30 malam untuk gedor-gedor rumahnya Ibu Yulia Agustin. Secara saya merasa terganggu, seperti saya itu seorang narkoba. Jadi teroris. Ya seperti teroris. Jadi jam 12 malam dia datang ke rumah saya tanpa konfirmasi apapun sampai pagi, sampai jam 4 pagi. Kita laporin itu 310, 317 sama Undang-Undang ITE. Ya, 317 itu memberikan laporan palsu kepada penguasa. Dia bukan istri, bukan siapa-siapa, dia bilang dia istri. Nah, itu palsunya di situ. Jadi kalau untuk Hansen itu tidak ada komunikasi ya apapun terhadap Miki dan keluarga Miki. Tapi kalau dari keluarganya Hansen ya, dalam ini Chelsea Olivia dan keluarganya sebenarnya sangat mendukung Miki untuk melaporkan ini ke polisi, karena mereka tahu Miki mendapatkan perlakuan kekerasan dari Hansen. Itu pas saya lagi dijemput mama saya untuk visum lapor keluarga. Tanggal 7 Februari. Ini terakhir itu Miki ketemu Hansen itu di tanggal 7 malam ya. Dan situ kita saya ya dan ibunya Miki menjemput Miki dari rumah ibunya Hansen. Situ ketemu Hansen, terus saya memperkenalkan diri sama Hansen bahwa saya kuasa hukumnya Miki, kami akan laporkan ke Polda. Dia bilang
silahkan gitu ya, asalkan anak-anak jangan dibawa. Kan KDRT, padahal dia bukan istri. Tidak ada mana buktinya surat kawinnya. Miki. Dari pertama. Dari kapan itu? Tahun berapa? Waktu anak satu, ayahnya datang dari Lampung dengan ibu ini ingin menikahkan, tapi dari keluarga enggak. Ntar duit, akhirnya nggak jadi Hansen kawin. Sampai nambah satu lagi, itu loh. Jadi biar clear gitu loh. Loh, nggak tahu saya. Pasalnya yang mana? Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan menuju ke rumah tangga yang sejahtera. Rumah tangga itu identik dengan perkawinan yang sah. Itu KDRT. Pasal 2 juga Undang-Undang KDRT itu bilang bahwa iya kan, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah dalam suatu ikatan perkawinan berlaku terhadap istri, suami, anak, dan seisi rumah. Keluarga tahu, ya kan? Itu ceritanya nanti. Ya, yang penting kita lapor dulu. Ya kan? Kenapa nggak kawin? Tanya sama Hansen nanti. Jangan tanya dengan ibu ini. Dia juga ketika bulan September 2019 sudah menikah lagi gitu, sama perempuan lain. Iya belum sudah. Belum. Itu Tapi sudah sepakat berpisah. Oh tapi belum secara hukum. Enggak, saya cuma pernah kenal aja, ngopi bareng. Tapi saya dikenalin sama Hansen. Nah dia itu teman gymnya Hansen. Jadi 2018 Miki dan Hansen sepakat untuk berpisah ya, tidak ada hubungan apa-apa lagi antara mereka karena si Hansen itu ketahuan selingkuh gitu ya. Nah baru tahun 2019 September Hansen menikah dan kemudian baru Hansen itu keluar dari rumah, tinggal di rumah sama istrinya yang baru. Nah tapi dia masih datang ke rumah ya untuk antar anak sekolah, jadi masih ke rumah juga ya. Nah di tanggal 4 bulan Februari itulah kemudian terjadi yang kekerasan yang terakhir itu ya. Dia marah-marah dulu, habis itu tadi saya bilang anak saya rewel, nanti dia marah, terus cemburu saya ke mama saya, di belakang saya ketemu sama orang lain, pria lain, kayak gitu. Jadi anaknya rewel aja dia sampai menonjok ini anaknya gitu. Jadi masalah kecil ya, kayak ada makanan di kamar yang dia anggap itu kotor, kemudian dia melakukan pemukulan ya. Nah, yang terakhir itu memang karena Miki 2 hari sebelum kejadian tanggal 4 itu menginap di rumah ibunya, dan Miki juga kan pasti reuni ke teman-temannya, teman-teman SMP-nya datang gitu. Nah itu mungkin yang membuat si Hansen merasa bahwa ini ada ketemu sama siapa. Nah itu mungkin kemudian itu yang terakhir itu membuat marah itu karena dia merasa cemburu. Padahal sebenarnya setelah dia lihat handphonenya nggak ada isi macam-macam. Kelihatan ya kita kalau sama dia, dan setiap dia habis mukulin saya pasti dia langsung mau di lokasi masih salah lah. Setelah anak saya yang pertama itu umur 1 tahun 2015 itu udah mulai terjadi. Saya minta keterangan dari Miki kasus yang terjadi kapan ya, sejak kapan? Sejak 2015, kemudian 2017, 2018 dan 2020. Jadi itu kejadian-kejadian besar ya. Kecil sih yang dia dimarah-marahin mungkin enggak gitu. Jadi 4 besar itu yang memang menggunakan ditendang, dipukul, menggunakan alat juga. Nah, kenapa dia tidak berani menceritakan? Karena memang diancam ya, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Dia melaporkan KDRT, padahal dia bukan istri. Tidak ada mana buktinya surat kawinnya. Silakan aja, tak sejauh itu KDRT dan itu mempersalahkan ibunya, itu kita tidak terima. Itu urus sendiri masing-masing, urusan dia. Jangan libatkan keluarga besar, jangan libatkan ibunya ini yang punya anak artis itu. Dia dengan Hansen, itu urusan dia dengan Hansen. Tidak usah dia datang bawa pengacara. Sebenarnya agenda pertemuan aja antara pihak tim kuasa hukum dengan pihak keluarga terkait rencana-rencana kita ke depan. Salah satunya mungkin kita akan
membuat surat permohonan terkait rehabilitasi untuk klien kita, Italia Sesa. Saya intinya pertemuan dan keluarga, apapun langkahnya dikembalikan atau kepada kuasa hukumnya, yang penting yang terbaik buat kita, seperti itu. Kita sudah dipindah sejak Senin ke Polda Metro Jaya. Sejauh ini masih dalam proses penanganan. Kita tetap mengapresiasi atau mengikuti perkembangan proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Harapan keluarga yang pasti sebisa mungkin kita direhab, diobati, karena itu untuk hak yang kita harus berjuang. Ya mungkin itu hak kepolisian, mungkin kepolisian punya pertimbangan dari penyidik untuk merehabilitasi kita. Tadi sudah diutarakan pada respon kalau kita memiliki 2 anak dan juga dia sebagai tulang punggung, dan semoga dari sisi itu juga gitu kita mengetuk ke pihak penyidik untuk mempertimbangkan agar kita bisa direhab. Bagaimanapun istilahnya kejadian 2015 dengan sekarang itu mungkin kejadian berbeda. Itu dalam arti 2015 kan tidak terbuktikan dan tidak dibebaskan seperti itu, dan kita berharap itu bukan menjadi pertimbangan kalau kita harus harus ditahan. Sudah kita ke Polda sudah dengan orang tua kita juga, yang pasti kita shock, sedih seperti itu, dan dia janji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Anak-anak saya tidak tahu persis ya, karena kita juga tidak mencoba ke arah sana untuk keluar untuk gitu. Pasti keluarga sangat sedih dengan kejadian ini gitu. Harapannya kepada kuasa hukum berikan pendampingan yang terbaik dan sebisa mungkin diusahakan agar kita direhabilitasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.